Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Psikologi agama, pengaruh agama terhadap kehidupan. Perkenalkan, saya Nurul Husna sebagai moderator dan ada teman saya Vika Dwi Nur Susanti sebagai pemateri 1, ada Ismi Masnuro sebagai pemateri 2 dan Ernest Tianingsih sebagai pemateri 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Dwi Nur Susanti dengan NIM 351967 akan sedikit menjelaskan mengenai pengaruh agama terhadap kehidupan manusia. Oke, untuk pengaruh agama terhadap kehidupan manusia ini, selama ini kita kerap kali mendengar kata-kata agama ya, tapi kita tidak tahu esensi dari agama itu apa, arti, makna, pengertian dan lain-lain dari kata agama itu sendiri itu apa. Dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar ya, agama itu memiliki arti, prinsip atau kepercayaan terhadap Tuhan. Nah, dengan adanya sebuah prinsip atau kepercayaan dari diri kita terhadap Tuhan, tentunya kita akan memiliki kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan tersebut. Selain itu, agama memiliki definisi lain dari bahasa Sanskerta, yaitu A yang berarti tidak, dan gama adalah pergi, tetap di tempat, dan turun-temurun dalam sebuah kehidupan. Nah, manusia itu sendiri diciptakan oleh Tuhan secara sempurna dengan memiliki daya batin. Apa itu? Manusia diciptakan oleh Tuhan itu langsung dan tidak melalui proses dalam memahami adanya Tuhan. Karena manusia sendiri memahami adanya wujud Tuhan dengan kesadaran serta keadaan batinnya yang berupa kepercayaan terhadap Tuhan. Agama itu sendiri sangat penting terhadap sebuah kehidupan manusia, dikarenakan agama merupakan salah satu sumber moral. Agama merupakan wujud kebenaran manusia, serta agama merupakan sebuah pedoman kerohanian dalam kehidupan manusia. Dan dari segi pragmatisme yang dikatakan oleh fungsinya, agama Islam juga menjelaskan bahwa manusia memiliki fitrah dalam beragama. Itulah yang menjadi latar belakang seorang haruslah beragama. Karena dengan adanya agama, kita menjadi seorang manusia yang memiliki esensi sendiri, serta dengan adanya agama kita bisa teratur dalam menjalani kehidupan seperti itu. Itu saja dari saya. Fungsi agama terhadap kehidupan individu. Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum, norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya.
Sebagai sistem nilai, agama memiliki arti yang khusus dalam kehidupan individu serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas. Agama berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan. Agama dinilai mempunyai unsur kesucian serta ketaatan. Keterkaitan ini akan memberi pengaruh diri seseorang untuk berbuat sesuatu. Sedangkan agama sebagai nilai etik, karena dalam melakukan suatu tindakan seseorang akan terikat kepada ketentuan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh menurut ajaran agama yang dianutnya. Sebaliknya, agama juga sebagai pemberi harapan bagi pelakunya. Seseorang yang melaksanakan perintah agama umumnya karena adanya suatu harapan terhadap pengampunan atau kasih sayang, sesuatu yang gaib atau bisa disebut dengan supernatural. Agama dalam kehidupan individu juga berfungsi sebagai yang pertama, sumber nilai dalam menjaga kesusilaan. Yang kedua, agama sebagai sarana untuk mengatasi frustasi. Orang yang mengalami frustasi tidak jarang bertingkah laku religius atau keagamaan untuk mengatasi frustasinya, karena seorang yang gagal mendapatkan kepuasan yang sesuai dengan kebutuhannya, maka ia mengarahkan kepenuhannya kepada Tuhan. Untuk itu, ia melakukan pendekatan kepada Tuhan melalui ibadah, karena hal tersebut yang dapat melahirkan tingkah laku keagamaan. Yang ketiga, agama sebagai sarana untuk memuaskan keingintahuan. Fungsi agama dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat adalah gabungan dari berbagai kelompok individu yang terbentuk berdasarkan tatanan sosial. Dalam ilmu sosial, ada 3 bentuk masyarakat, yaitu masyarakat homogen, masyarakat heterogen, dan masyarakat majemuk. Terlepas dari golongan masyarakat tersebut, pada hakikatnya masyarakat terbentuk dari adanya konsensus dan solidaritas. Solidaritas menjadi pokok dalam terbentuknya organisasi masyarakat, sedangkan konsensus merupakan persetujuan bersama terhadap nilai dan norma yang memberikan makna dan arahan bagi kehidupan kelompok. Jika konsensus dan solidaritas dari masyarakat dianggap sebagai unsur budaya yang digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari bersumber dari ajaran agama, maka fungsi agama adalah sebagai etos masyarakat dan motivasi. Dalam konteks ini, agama memberi pengaruh dalam menyatukan masyarakat, dan sebaliknya, agama juga dapat terpecah jika konsensus dan solidaritas melemah. Agama tidak akan mungkin terpisah dari kehidupan masyarakat, karena agama sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Adapun beberapa fungsi agama dalam kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut. Fungsi edukatif. Ajaran agama secara yuridis berfungsi sebagai melarang dan menyuruh. Fungsi penyelamat. Dimanapun manusia berada, pasti menginginkan dirinya selamat. Keselamatan dan yang diajarkan oleh agama kepada panutannya adalah keselamatan yang meliputi alam dunia dan akhirat. Fungsi perdamaian. Seseorang yang bermasalah dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama. Rasa bersalah dan rasa berdosa akan segera hilang dari batinnya. Apabila seseorang pelanggar telah menebus dosanya melalui taubat dan mau meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Fungsi sosial kontrol. Para penganut agama sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya terikat batin kepada tuntutan ajaran tersebut, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai pengawasan sosial secara individu maupun kelompok. Fungsi solidaritas. Secara psikologis, seseorang akan merasa memiliki kesamaan dalam satu kesatuan, yakni kepercayaan dan keimanan. Rasa kesatuan ini akan membangun dan membina rasa solidaritas dalam kelompok maupun individu, bahkan dapat membina persaudaraan yang kokoh.
Fungsi transformatif. Ajaran agama dapat mengubah kehidupan dan kepribadian seseorang ataupun kelompok menjadi lebih baik sesuai ajaran yang dianut. Kehidupan yang diterima berdasarkan agama yang dianut akan mampu mengubah kesetiaannya kepada adat dan norma kehidupan yang dianut. Yang terakhir ada fungsi kreatif, yaitu ajaran agama mendorong dan mengajak para penganutnya untuk produktif, bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri atau individu, tetapi juga untuk kepentingan orang lain.